Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang di sini aku mau sharing karena kemarin aku baru aja melaksanakan sidang skripsi. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian biasanya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering muncul saat kamu sidang skripsi. Udah siap? Jangan lupa kalian siapin kertas dan pulpen kalian supaya kalian bisa nyatet poin-poin penting. Nah, di sini ada skripsi aku ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang sering muncul ketika kita sidang itu, pasti dosen menanyakan alasan mengapa kamu mengambil judul itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kalian harus bisa menguasai terlebih dahulu latar belakang masalah kalian. Kalau misalnya kalian yang membuat skripsi itu sendiri, pasti kalian tahu kenapa kalian ngambil judul itu. Oke? Yang kedua, apa yang menarik dalam penelitian kamu? Kalau misalnya suatu skripsi itu gak menarik dan males aja gitu buat baca judulnya aja, ya mana mungkin orang juga mau mencoba buat baca-baca skripsi kamu atau menjadikan skripsi kamu tuh sebagai referensi skripsi orang lain. Oke? Yang ketiga, yaitu apa yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Karena bayangin aja, skripsi itu udah ada sejak lama banget dan judul itu pasti aja ada beberapa yang hampir mirip bahkan sama. Nah, di dalam isi skripsi kamu meskipun judulnya sama, harus ada perbedaan. Misalnya dalam rumusan masalahnya, dalam identifikasi masalah. Nah, kamu harus bisa nih membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya itu perbedaannya apa gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Karena aku itu kuliah di pendidikan ya, jadi bukan kayak manajemen atau dan lain-lain. Jadi biasanya kalau di tempat kuliah aku tuh menelitinya, kalau nggak di sekolah ya tentang buku gitu ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu, kenapa kamu meneliti di tempat itu? Misalnya aku ngambil judul di sekolah SMP, kenapa kamu meneliti di sekolah itu gitu ya? Atau enggak, kenapa kamu meneliti buku itu? Kalau aku jawabannya, karena tempat yang saya teliti itu cocok dengan penelitian saya, dan sebelumnya belum pernah ada yang meneliti di sekolah itu yang sesuai dengan judul saya itu ya. Selanjutnya yang kelima, yang kelima itu jelaskan tiap-tiap variabel. Di dalam skripsi itu pasti ada variabel X dan variabel Y. Contoh, judul aku itu kan penanaman kepribadian peserta didik melalui metode poster komen di SMP bla 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 bla. Berarti variabel X-nya itu yaitu metode poster komen. Variabel Y-nya yaitu penanaman kepribadian. Nah, jadi kita tuh harus bisa menjelaskan tiap-tiap variabel tersebut. Kalau bisa harus ada di luar kepala, jadi jangan sampai ketika sidang itu
kita buka-buka buku, buka-buka skripsi kita, atau enggak kalian inisiatif sendiri buat nandain tiap pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan muncul di skripsi kalian. Itu ya. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu apa temuan Anda dalam penelitian ini? Maksudnya yaitu intisarinya ya. Jadi jawabannya misalnya ternyata ada kesesuaian antara variabel X dan Y sehingga hasilnya begini. Itu ya, jadi intisarinya gimana gitu. Terus yang terakhir, biasanya apa kesimpulan dari penelitian kamu? Jadi kamu harus bisa menyimpulkan isi skripsi kamu secara jelas, kemudian gak bertele-tele. Kemudian pengalaman aku ya, ketika skripsi kemarin, kebetulan penguji skripsi aku tuh 3 orang. Yang pertama Kaprodi, ketua prodinya. Kemudian yang kedua ahli kitab. Dan yang ketiga itu dosen tertua di kampus aku. Jadi kalau bahasa anak santrinya itu sesepuh gitu ya. Nah, dari ketiga dosen itu yang paling killer adalah ketua prodi. Karena ketua prodi itu sampai nanyanya tuh di luar yang tadi loh. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sesuai karakter dosen itu sih. Dosen ketua prodi aku tuh sangat idealis banget, sampai aku kan meneliti tentang metode poster comment. Aku ditanya siapa yang menciptakan metode poster comment itu, jadi aku tuh harus nyari tahu siapa yang membuat metode poster comment itu. Sumpah dari sana aku tuh gak bisa berbuat apa-apa, cuman diem. Nah, kalau misalnya yang dosen ahli kitab itu ya, aku kan ngutip sebuah hadis. Nah, hadisnya itu aku ambil dari buku bukan langsung dari kitabnya gitu, jadi dari buku lain. Misalnya buku tentang indahnya Islam. Tapi di dalam buku indahnya Islam itu ada hadis yang diteliti sama aku. Nah, aku tulis footnote atau referensinya itu buku indahnya Islam. Nah, itu salah. Harusnya kita nulis referensinya itu dari kitabnya langsung. Jadi itu sih masukan dari dosen yang itu. Oke guys, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Komen di bawah, menurut kalian aku harus buat konten YouTube apa lagi supaya kalian bisa dapat pelajaran dari aku seenggaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.